Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bergabung dalam program Muslim Update Ajwa TV. Dan selain menyajikan sejumlah informasi aktual dan juga menarik, hari ini kami hadirkan Ustadz Erik Yusuf yang akan membagikan tausiahnya untuk kita semua. Dan berikut cuplikan Muslim Update hari ini. Banjir masih merendam sejumlah desa di Cilacap dan Banyumas, Jawa Tengah. Ratusan warga yang menempati pengungsian mulai terserang penyakit. Warga Muara Angke, Jakarta Utara menggelar pesta pernikahan di tengah banjir rob. Bangkai paus sperma berbobot 10 ton yang terdampar di pantai Mengiat, Nusa Dua, Bali akhirnya dikubur di tepi pantai. Dan berikut kita simak Muslim Update hanya di Ajwa TV. Nah, sebelum kita memulai informasi yang pertama, saya ingin menyapa terlebih dahulu Ustadz Erik Yusuf yang sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Ustadz Erik? Alhamdulillah, baik ya. Syukurlah. Nah, selain 3 berita utama tadi nih Ustadz dan juga pemirsa Muslim Update, kita juga punya beragam informasi menarik lainnya dan langsung saja kita ke informasi yang pertama dari Jawa Tengah, di mana genangan banjir masih terjadi di sejumlah desa di Cilacap dan juga Banyumas, Jawa Tengah. Ratusan warga yang menempati pengungsian kini mulai terserang penyakit dan membutuhkan bantuan pakaian layak pakai. Di gedung Madrasah Desa Mujurlor, Cilacap ini, ratusan warga korban banjir mengungsi. Genangan air setinggi 30 hingga 60 cm membuat warga belum bisa kembali ke rumah masing-masing. Cuaca dingin akibat hujan deras dan minimnya alas tidur serta tidak adanya pakaian cadangan mengakibatkan para pengungsi mulai terserang penyakit seperti gatal-gatal, sesak nafas, dan diare. Selain makanan, para pengungsi juga membutuhkan bantuan selimut, pakaian layak pakai, hingga obat-obatan. Itu apa yang dibutuhkan sekarang? Yang dibutuhkan sekarang baju, selimut, pampers. Itu memang belum ada yang ngasih, bro? Belum. Ini? Sekarang belum. Hingga kini terdata 6 desa di Kecamatan Kroya, Cilacap, Jawa Tengah masih terendam banjir. Sementara itu, banjir juga masih menggenangi wilayah Banyumas yang berbatasan langsung dengan Cilacap. Di desa Cingebul misalnya, jalan provinsi ini masih tergenang air banjir setinggi 50 cm. Para pengendara sepeda motor yang nekat melalui jalur ini pun banyak yang mogok. Begitupun kondisi permukiman penduduk di sekitarnya yang masih terendam banjir. Hujan deras dan melubernya sungai membuat air banjir belum juga surut maksimal. Tim Liputan melaporkan. Subhanallah, semoga musibah banjir yang menimpa mereka di Cilacap dan juga Banyumas segera surut ya Ustadz ya. Dan ini kita bisa rasakan yang mereka butuhkan saat ini adalah banyaknya sumbangan dan juga bantuan untuk kehidupan sehari-hari di pengungsian tentunya. Untuk saat ini sedekah dan juga infak kepada mereka yang membutuhkan tentu begitu berharga ya Ustadz, berapapun jumlahnya dan apapun bentuknya. Ya, kalau kita lihat ya konsep musibah ini kan sebetulnya ujian ya. Ujian bagi yang ditimpa musibah tersebut dan ujian bagi yang tidak ditimpa musibah juga. Nah, karenanya bagi yang tidak ditimpa musibah tentu kita harus empati, kita harus ta'awun, saling tolong menolong ya, bagaimana kita yang dilapangkan hartanya, ayo kita segera bersegera untuk kemudian membantu dengan harta. Yang dilapangkan misalnya tenaganya, ayo kita segera bantu dengan tenaganya. Kemudian kita doakan juga. Nah, inilah ujian. Jadi kalau seandainya yang namanya musibah itu bagi yang ditimpa dia mesti bersabar, bagi yang tidak ditimpa dia kemudian juga harus menolong saudaranya. Nah, di sini pentingnya bagaimana ukhuwah, ya, bagaimana persatuan, bagaimana persaudaraan. Apalagi kalau kita ini sudah menyatu hatinya, ta'liful qulub. Jadi sesama saudara itu kan ikhwan. Jadi kita ini sesama muslim itu saudara. Nah, inilah yang penting. Jadi saya juga menghimbau ya, pertama saya prihatin terhadap musibah yang tertimpa musibah, tetapi juga saya menghimbau semua untuk sesegera mungkin yuk kita sisihkan, ayo kita bantu, ayo yang dilapangkan hartanya,
Semuanya ini ada ladang pahala di hadapan kita. Yuk kita masuk ke gerbong-gerbong kebaikan. Dan ini pasti banyak ya. Ada LAS ya, Lembaga Amil Zakat dan lain-lain, volunteers. Ayo bersegera untuk membantu. Insya Allah balasannya tentu datang dari Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Dan juga yang harus kita sadari bahwa ketika kita ditimpa ujian, ini adalah bentuk kecintaan Allah terhadap umatnya Ustadz ya. Bahwa supaya kita bersabar, kemudian kita akhirnya mendapatkan pahala dari ujian yang kita lalui nantinya.